Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2E. Pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang kota tua. Nah, ini adalah foto kota tua. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Hairunisa, Fadiah Erlandi, Asa Indi Salsabila, dan Fasya Aura Rahman. Nah, sebelum kita mempelajari nih apa saja yang ada di kota tua, sebelumnya teman-teman sudah pernah belum nih ke kota tua? Bagi yang belum, yuk kita simak video ini. Sejarah dan apa saja yang ada di kota tua. Kota tua. Kota tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Sejarah kota tua Jakarta dimulai pada tahun 1526 ketika Fatahillah menyerang pelabuhan Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta atas perintah Kesultanan Demak. Pada tahun 1619, pasukan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zonkon menghancurkan Jayakarta dan menggantinya dengan nama Batavia. Kota tua Jakarta memiliki banyak bangunan bergaya kolonial Belanda seperti Museum Fatahillah, Museum Bank Indonesia, dan Museum Wayang. Meskipun kota tua dijadikan situs warisan pada tahun 1972, banyak bangunan yang terabaikan dan mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Bagi penduduk Jakarta, kota tua adalah bagian penting dari sejarah kota ini. Nah, setelah kita tahu sejarah kota tua, sekarang kita akan membahas tentang gedung-gedung apa saja sih yang bisa kita temui di kota tua. Yuk kita simak. Yang pertama ada Museum Fatahillah. Museum Fatahillah. Museum Fatahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 hingga 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Yang kedua ada Museum Wayang. Museum Wayang adalah museum yang didedikasikan untuk pewayangan wayang Jawa. Museum ini terletak di Kota Tua, Jakarta, Indonesia.
Ini adalah salah satu dari beberapa museum dan galeri yang menghadap ke lapangan Fathahillah yang meliputi Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan Galeri Seni Kantor Pos Kota. Berikut adalah video koleksi-koleksi wayang yang ada di Museum Wayang. Di dalam Museum Wayang, kurang lebih ada 4.000 buah wayang yang terdiri atas wayang golek, wayang kulit, wayang janur, wayang kardus, wayang rumput, topeng, boneka, gamelan, dan wayang beber. Nah, selain ada Museum Wayang, Museum Fathahillah, di Kota Tua juga ada Gedung Jasindo. Gedung Jasindo yang terletak di Kota Tua, Jakarta merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai seni sejarah yang tinggi. Gedung ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang Kota Tua, Jakarta yang merupakan kawasan peninggalan kolonial Belanda. Gedung Jasindo awalnya didirikan sebagai kantor dari perusahaan asuransi bernama Jasa Indonesia atau disingkat Jasindo pada tahun 1907. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan asuransi terkemuka pada masa itu. Gedung ini didesain oleh seorang arsitek terkenal pada era kolonial, Edward Kuipers, yang juga mendesain berbagai bangunan ikonik. Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia menempati gedung Bank Indonesia Kota yang sebelumnya digunakan oleh Dijavans Bank. Gedung yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Pemerintah telah menetapkan bangunan tersebut sebagai bangunan cagar budaya sesuai SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Pelestarian gedung Bank Indonesia Kota sejalan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mencanangkan daerah Kota Tua sebagai salah satu daerah bersejarah di Jakarta. Sebagai salah satu pelopor revitalisasi gedung-gedung bersejarah di Kota Tua, Bank Indonesia bermaksud menyajikan pengetahuan terkait peran Bank Indonesia dalam perjalanan bangsa, termasuk memaparkan latar belakang kebijakan Bank Indonesia yang diambil dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadi pertimbangan munculnya gagasan pentingnya keberadaan Museum Bank Indonesia. Buat kalian yang ingin berkunjung ke Kota Tua, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang disediakan dan dapat kita manfaatkan, sehingga kita menjadi lebih nyaman dalam berkunjung ke Kota Tua. Fasilitas yang pertama yang bisa kita rasakan adalah penyewaan sepeda, di mana kalian bisa berkeliling menggunakan ontel untuk mengelilingi kawasan Kota Tua Jakarta. Anda bisa merasakan sensasi bersepeda seperti orang zaman dahulu loh. Kalian juga bisa menemukan kawanan burung dara bak berada di Eropa. Itu juga ada spot foto instagenik, bisa banget nih buat kalian yang suka foto-foto. Nah, di Kota Tua juga ada tempat makan, dimana buat kalian tidak perlu jauh-jauh untuk mencari makan, karena di sana banyak sekali tempat-tempat makan seperti food cart ataupun cafe. Selain fasilitas tempat wisata yang bisa kita gunakan, transportasi di Kota Tua Jakarta ini sangat strategis, di mana dekat sekali dengan halte bus buat kalian yang suka naik Transjakarta. Buat kalian yang jauh, bisa menggunakan stasiun dan kalian turun di stasiun Jakarta Kota. Tempat duduk untuk menunggunya pun sangat banyak. Itulah tadi fasilitas dan penjelasan tentang Kota Tua dan museum-museum yang ada di sana. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget to subscribe, like, comment, and share ya. Thank you for watching.